Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi kita di channel Misteri Sumatera. Masih membahas tentang legenda tewasnya Gajah Mada di Tumihang. Dan hari ini kita memasuki episode ke 24 ya, dengan judul Kekuatan Tersembunyi Bhairawa Tantra Heruka di Sumatera. Oke teman-teman, sebelum membahas lebih jauh di episode ini, kami perlu sampaikan kalau bisa Anda teman-teman bisa diikuti mulai dari episode pertama ya. Minimal Anda start dari 18 lah, supaya Anda bisa mengerti kata yang kami maksud tentang Bhairawa Tantra, supaya Anda jangan bingung. Karena nanti kalau Anda langsung mendengar ini tanpa mulai dari part 1 atau minimal part 18, nanti Anda akan kebingungan sendiri. Nanti dari komentar-komentar Anda kami bisa mengetahui Anda pasti tidak nonton dari awal atau seri 18. Oke ya teman-teman ya. Jadi kita akan membahas tentang kekuatan tersembunyi dari Bhairawa Tantra Heruka, di mana episode ini diduga ini adalah sebuah kekuatan yang mengalahkan Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Bhairawa Tantra adalah suatu sekte dari Hindu Buddha untuk mendapatkan kekuatan gaib, dan itu dianggap suci di dalam agama Hindu dan Buddha ya teman-teman ya. Ini kami ingatkan berkali-kali. Dan tolong jangan Anda menilai dari sudut pandang agama Anda, karena kita berbenturan dengan agama Hindu Buddha aliran sekte Bhairawa Tantra yang terkenal dengan kengeriannya dalam menuntut kesaktian, tapi di ajaran mereka itu dianggap suci, di mana ajaran sekte Bhairawa Tantra ini berasal dari India Selatan. Dan di Nusantara ini ada 3 sekte, yaitu Bhairawa Tantra Kalacakra di kawasan Jawa Timur, dulu dipegang Singosari dan Majapahit, Bima di Bali, dan Bhairawa Tantra Heruka yang ada di ujung pulau Sumatera. Dan Bhairawa Tantra Heruka inilah yang paling jarang dibahas. Mungkin di episode video inilah pembahasan-pembahasan itu akan kami ulas. Oke ya. Bhairawa Tantra Heruka, sebuah sekte yang menghimpun kekuatan dari makan daging manusia, pesta, minuman-minuman darah manusia, makan daging manusia. Ada juga yang menggunakan pesta seks lah ya, menghimpun kekuatan senggama gitu ya. Nah, itu dianggap suci di agama Hindu Buddha aliran sekte Bhairawa Tantra. Nah, yang akan kita bahas adalah sebuah sekte yang sangat langka sekali di ujung pulau Sumatera, yang diduga menghempaskan kekuatan Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Oke ya teman-teman, Bhairawa Tantra Heruka sudah kita bahas di episode 23. Dan di episode 24 kita akan membahasnya tentang kekuatan-kekuatannya yang sangat tersembunyi. Bhairawa Tantra Heruka, arcanya dulu ditemukan, kita ulang sedikit singkat di sini ya teman-teman ya. Ditemukan di Candi Bahal 2, yaitu berada di kawasan Padang Lawas, Sumatera Utara, yang dulu dikenal dengan nama daerahnya Tapanuli Selatan. Nah, di situ pusat percandian sangat banyak ya teman-teman. Sampai ke Simangambat, sampai ke Natal Baru, luar biasa banyaknya. Dan juga di Sumatera Barat dulu juga menggunakan Bhairawa Tantra Heruka.
Oke ya teman-teman, di link deskripsi teman-teman nanti kami berikan tentang penjelasan tentang Bhairawa ya. Tolong nanti sesudah video ini juga selesai teman-teman baca juga, dan di link deskripsi juga hasil-hasil penelitian arkeologi dari zaman Belanda dan juga Balai Arkeologi Sumatera Utara. Kami berikan linknya di link di deskripsi supaya itulah sumber primernya, karena kami akan membahasnya ini dari sisi Hindu dan Budanya, terutama dari hasil kekuatan gaibnya. Oke ya, Bhairawa Tantra Heruka memiliki kekuatan yang dahsyat tapi tersembunyi, makanya jarang sekali dibahas ya teman-teman, jarang sekali dibahas. Dan metode dia juga ada sedikit perbedaan dengan Bhairawa Tantra Kalacakra yang pernah dipegang oleh Kertanegara, Raja Singosari, Aditya Warman, dan juga oleh Gajah Mada. Kami menduga Gajah Mada menggunakan Bhairawa Tantra Kalacakra. Nah, kekuatannya itu dihimpunkan, kami bilang dari awal, dia darah, minum darah, pesta, makan daging manusia, menari-nari, dan ada pesta seks. Nah, kalau Bhairawa Tantra Heruka, dia itu tidak ada pesta seksnya. Oke, tidak ada pesta seksnya, dan dia juga lebih banyak di tari-tarian. Oke, dulu ada cerita, dan nanti di link deskripsi adalah ada sebuah mantra yang ditemukan di Candi Bahal II itu sesudah penemuan Arca Bhairawa Heruka. Di video ini gambarnya ini adalah penemuan Arca Heruka itu tersebut ya. Jadi Heruka itu nama sebuah dewa, dan semuanya di sini beralirannya ke Tibet. Oke ya teman-teman ya. Di episode kemarin kita juga bilang bahwa kami punya mitra, mentor lah ya, seorang biksu dari Tibet yang tinggal di Sidimpuan untuk mengawasi percandian ini. Nah, yang ingin kami sampaikan juga bahwa dia tidak ada pesta seks ya. Sekali lagi kami ulang-ulang bahwa Bhairawa Tantra Heruka, dia tidak ada pesta seks, tidak ada senggama dengan wanita, sehingga itu konon membuat kekuatan kesaktian Bhairawanya itu sangat kuat teman-teman, sangat kuat ya. Itulah kelebihan Bhairawa Tantra Heruka. Sementara Bhairawa Tantra Kalacakra yang ada di Singosari dan Majapahit dulu itu ada pesta seks senggama, dan itu sudah jadi konsumsi publik, dan kalau cek di YouTube pasti ada itu. Demikian juga Bima. Oke ya teman-teman ya. Dengan tidak adanya pesta seks itu, dia kekuatannya fokus di tari-tarian. Makanya tari-tariannya kalau di Bhairawa Tantra Heruka lebih ngeri gitu, karena bajunya itu menggunakan kulit manusia. Nah, ini beda ya teman-teman. Itu tidak ada di Kalacakra dan tidak ada di Bima. Oke ya teman-teman. Jadi polanya agak berbeda. Jadi dia mempunyai fokus di tari-tarian. Nah, itu membuat dia kekuatan. Dan juga kenapa juga Bhairawa Tantra Heruka ini juga disebut ahli siasat, ahli strategi. Pemilik Bhairawa Tantra Heruka, biarpun dia punya kekuatan magic, kekuatan ilmu kebatinan yang paling tinggi, dia juga itu dia ahli siasat. Kami udah bahas itu di episode 23, tapi akan kami perjelas di sini dari mana dia, yaitu dari tari-tarian itu. Tarian itu adalah mencerminkan sebuah siasat. Oke ya teman-teman. Tari-tarian itu mencerminkan sebuah siasat. Karena ini tidak ada dibahas di Kalacakra ataupun di Bima. Oke ya, tari-tariannya tidak terlalu difokusnya. Di sini dia tari-tariannya itu dia berjubahkan kulit manusia. Oke ya teman-teman. Jadi dia punya kekuatan Bhairawa Heruka ini strategi teman, siasat. Dia ahli siasat. Pasti pemiliknya ahli siasat. Nah,
Kala Cakra beda. Kalau Kala Cakra itu dia ahli ngomong gitu dia. Ahli dia dalam berkata-kata, flexing, ya kan, dia cenderung ke pamer, menunjukkan ketua dan angkuh. Itulah kalau Kala Cakra. Makanya tragedi tewasnya Kertanegara yang diserang oleh saudara sendiri yaitu Bupati Kediri Jaya Karuang itu kan lagi ngadakan pesta seks dan minuman memabukkan, diserang dia di situ. Punya titik lemah lah. Terlalu gampang. Kalau Heruka susah mencari titik lemahnya, teman-teman. Oke ya, teman-teman. Dia susah sekali mencari titik lemahnya karena dia lebih ahli strategi, teman-teman. Ahli strategi, dia juga punya kekuatan kebatinan itu sangat kuat karena dia tidak ada pesta seks itu. Ingat teman-teman ya, pesta seks itu menghabiskan energi. Oke, ingat ya sekali lagi, kenapa dia lebih kuat Heruka itu? Karena tidak ada pesta seks, tidak ada senggama secara bebas kan. Itu menjadi kekuatan tersendiri. Karena pesta seks itu menghabiskan energi, teman-teman. Ingat, menghabiskan energi. Oke ya, itu yang jadi dia tenaganya ada banyak terbuang ke situ, teman-teman. Sementara Heruka tidak. Itulah kenapa Heruka punya power, kekuatan sangat hebat, teman-teman. Cuman efek sampingnya dia emosi tinggi dan pemarah. Makanya Heruka ini disebut dewa pemarah. Kalau dia marah, bam, itu. Oke ya, teman-teman ya. Dan perlu kami jelaskan juga ya, teman-teman, candi-candi atau biaro-biaro yang menganut Bhairawa Tantra Heruka itu berada di Tapanuli Selatan. Itu sangat luas, teman-teman, dan juga di Sumatera Barat. Sumatera Barat penganut Bhairawa Tantra Heruka juga tinggi, dan di sana dulu pernah ditemukan juga Arca Heruka di Padang Roco. Oke ya, teman-teman ya. Jadi di Sumatera itu U2. Cuman yang bisa terlihat patungnya itu, replikanya itu yang di Bhairawa Tantra yang Heruka yang di Candi Bahal 2. Padang Lawas, Tapanuli Selatan, kotanya namanya Gunung Tua. Sebenarnya banyak, sangat luas, teman-teman, percandian di Tapanuli Selatan. Itu juga nanti kan akhirnya dia sampai ke Danau Toba. Oke ya, teman-teman, kami ulang lagi, akhirnya nanti dia sampai ke Danau Toba, terus sampai diduga dia sampai juga nanti ke Aceh. Jadi ini nanti akan kami bahas tersendiri ya, titik-titik lokasinya. Di sini kita hanya membahas tentang kekuatan Bhairawa Tantra Heruka yang sangat tersembunyi, teman-teman. Dan siapapun pemilik Bhairawa Tantra Heruka, dia akan lebih banyak dim, dan dia sangat tersembunyi. Dia tidak akan pernah memamerkan kekuatannya. Sekali lagi, teman-teman ya, baik pemilik yang menghimpun Bhairawa Tantra Heruka, dia tidak pernah akan memamerkan, menunjukkan kekuatannya secara sembarangan, teman. Dia tidak akan memamerkannya. Itulah kenapa cerita ataupun legenda ataupun kekuatan Bhairawa Tantra Heruka ini sangat tersembunyi dan tak pernah dibahas di Nusantara. Yang tahu dalam berita atau kisah pun ada, hanya ditulis saja. Oke, yang katakan begini, teman-teman, bahwa di Nusantara di zaman purba, bahwa ada Bhairawa Tantra di Nusantara ini, yaitu Bima, Kala Cakra, dan Heruka. Dan selama ini yang kita dengar adalah pasti Kertanegara mempunyai kekuatan sakti yang bernama Kala Cakra. Aditya Warman itu yang sering terdengar kan, Gajah Mada, dan juga di Bima. Nah itu aja, tapi tak pernah ada pembahasan Heruka karena memang dia karakternya sembunyi dan diam. Itu karakter Heruka, karena makanya mencarinya itu susah. Kami karena pernah melakukan observasi di tahun 2016 di Padang Lawas. Itu tugas kami dulu dari sebuah kementerian untuk melakukan observasi. Candi itu namanya Bahal 1, Bahal 2, Bahal 3. Sebenarnya banyak lagi, ada Candi Pulu, Sipamutung, kami sudah ke Sipamutung, Tandiat 1, Tandiat 2, Tandiat 3. Wah, banyak lagi lah, teman. Ya sebenarnya.
Cuman karena ditemukannya arca Heruka di Candi Bahal II, maka itulah yang diekspos. Oke ya teman-teman, sebenarnya banyak candi di Muara Takus di Riau itu juga masih satu alirannya teman-teman ya, masih satu aliran itu. Sumatera itu Heruka, dan kami menduga juga Gajah Mada juga mengetahui juga sih sepertinya, tapi ya dia harus melawan dan akhirnya dia kandas. Oke teman-teman, nanti kalau bisa diikutilah seri-seri sebelumnya supaya tahu cerita bagaimana Gajah Mada itu dipenggal, dikalahkan, dipatahkan kekuatannya itu dengan seorang panglima bernama Hantomanu yang diutus dari sekitaran kerajaan-kerajaan di Sumatera ini untuk menghadapi Majapahit. Ada 7 panglima lah ya. Oke ya teman-teman, kita sampaikan di situ dulu. Jadi kekuatan Bhairawa Tantra Heruka ini sangat kuat dan tersembunyi sekali, sehingga susah dilacak teman-teman, sangat susah dilacak keberadaannya, karena dia tidak mau memamerkan, tidak mau menunjukkan kekuatannya, dan dia tidak mengikuti ada ritual pesta seknya. Oke teman-teman ya, dan dia ahli strategi. Pemilik Bhairawa Tantra Heruka itu pasti ahli strategi, jago untuk bersiasat, sehingga dia akan sulit untuk disentuh teman-teman. Karena dalam sebuah pertempuran kita kan harus punya strategi teman-teman. Oke, tidak hanya asal serang sana serang sini. Dia punya ide, punya cara untuk menyusun kekuatan yang didukung dengan kesaktian yang luar biasa. Kesaktian Heruka sangat luar biasa, karena Bhairawa Tantra Heruka adalah yang digunakan oleh Kublai Khan. Ya, kami sudah ingatkan juga di episodenya itu yang lalu, tapi di sini kami ingatkan bahwa itu kesaktiannya luar biasa. Oke ya teman-teman, ini bukan kisah dongeng, ya kan? Ini sebuah kisah yang ada, dan sebenarnya sekarang banyak orang menggunakan Bhairawa Bima, Kalacakra, dan juga Heruka itu sebenarnya masih ada, cuman lebih tersembunyi dan tertutup teman-teman. Masih ada, kalau menurut informasi kami masih banyak orang, tapi kekuatannya dulu gaibnya tidak sebesar dulu, karena kan tidak gampang lah untuk menjalankan ritual-ritualnya. Jadi sekarang kalau ada orang menggunakannya pun juga udah lebih kecil, karena ritualnya juga akan terbatas. Oke ya teman-teman, itulah kekuatan tersembunyi dari Bhairawa Tantra Heruka dia. Sehingga teman-teman sekarang harus bisa melihat bahwa ada Bhairawa yang mampu mengalahkan Gajah Mada, yang mungkin ini menjadi hal yang baru dengar dan tidak banyak diekspos. Oke ya teman-teman, konon diduga lah, ini Pulau Sumatera ini mulai dari Palembang terus naik sampai ke Aceh itu wilayahnya Bhairawa Tantra Heruka. Makanya kandas Gajah Mada di Tumihang Haru. Oke ya teman-teman ya. Itulah ya teman-teman Bhairawa Tantra Heruka. Tradisi dia, kebiasaan dia yang suka makan darah, minum darah, dan juga ada ditulis di sini juga dia suka bajunya itu dari kulit manusia. Itu sebenarnya dia berubah. Sebenarnya sekarang tuh di Sumatera Utara itu, Sumatera lah pada umumnya, mulai Sumatera Barat, Sumatera Utara terus ke Aceh. Sebenarnya dia itu berubah pola sekarang. Berubah pola kami bilangnya, bermanifestasi di dalam tempat yang berbeda. Sehingga orang banyak lupa, kadang menyepelekannya, dianggapnya itu biasa, padahal itulah implementasinya. Ya, oke ya teman-teman, implementasinya ada gitu. Oke teman-teman, mungkin untuk episode ini sampai di sini aja dulu ya teman-teman, karena kita akan pembahasan demi pembahasan sampai nanti kita akan masuk sisi arkeologinya. Tapi kami harus jelaskan ini dulu supaya waktu nanti masuk ke penelitian arkeologi yang sudah dilakukan, teman-teman tidak terkejut. Karena kalau kami langsung ke titik itu,
nanti akan kebingungan sendiri. Karena ini kan bukan cerita, ini bukan untuk apa, ini hasil observasi yang kami sampaikan ini. Yang kami lakukan dari 2016 sampai 2024 untuk mencari jejak tewasnya Mahapati Gajadi Tumihang. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.